Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veda Megavania, NPM 200106018. Saya dari Prodi Tadis Matematika Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini, selamat datang semuanya kembali lagi di channel Veda Mega ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial orde 2. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial orde 2. Yang pertama adalah bentuk umum dan yang kedua cara penyelesaiannya. Yang pertama, bentuk umum persamaan diferensial orde 2. Nah, persamaan diferensial orde 2 merupakan suatu persamaan diferensial di mana turunan tertingginya adalah 2. Nah, yang pertama kita akan bahas bentuk umum persamaan diferensial orde 2. Nah, terkait pengertian orde dari suatu persamaan diferensial, maka persamaan diferensial orde 2 mempunyai turunan tertinggi adalah 2. Nah, persamaan diferensial orde 2 ini memiliki 4 tipe, teman-teman. Yang diantaranya, yang pertama, yaitu Y double aksen sama dengan Fx atau D kuadrat Y per Dx kuadrat sama dengan Fx. Dan tipe yang kedua yaitu Y double aksen sama dengan Fx, Y aksen atau D kuadrat Y per Dx kuadrat sama dengan Fx, dy per Dx. Tipe yang ketiga yaitu A dikalikan Y double aksen ditambah B dikali Y aksen ditambah C dikali Y sama dengan 0. Atau A dikali D kuadrat Y per Dx kuadrat ditambah B dikali Dy per Dx ditambah C dikali Y sama dengan 0. Dan tipe yang keempat adalah A dikali Y double aksen ditambah B dikali Y aksen ditambah CY sama dengan 0. Atau A dikali D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah b dikali d per dx ditambah cy sama dengan fx. Nah, di mana keempat tipe ini yang memiliki turunan tertingginya adalah turunan kedua, yaitu y double aksen, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuki cara penyelesaian persamaan orde 2. Oke, cara penyelesaian persamaan diferensial orde 2 yaitu dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial orde 2 tipe 1 yaitu Y double aksen sama dengan Fx dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Nah, contoh berikut yaitu tentukanlah penyelesaian umum dari persamaan diferensial D kuadrat Y per Dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah X. Ya, penyelesaiannya diketahui tadi kan soalnya D kuadrat Y per Dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah X. Nah, ini kita turunkan kedua ruas yang kiri dan maupun yang kanan. D per Dx sama dengan integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x dx. Maksudnya ini tadi kita integralkan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya D per dx, nah integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah x itu adalah x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x kuadrat ditambah C1. Nah, kemudian integral dari D per dx ini kemudian kita integralkan kembali ya. Ini kita melakukan dua kali integral. Nah, integral dari D per dx sama dengan Y sama dengan integral dari x pangkat 4 ditambah 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x kuadrat ditambah C1 sama C1 dx. Selanjutnya, Y sama dengan 1 per 5 X pangkat 5 ditambah 1 per 4 X pangkat 4 ditambah 1 per 6 X pangkat 3 ditambah C1X. Nah, karena kan integral dari C1 dx adalah C1X ditambah C2. C2 ini kan tadi kan kita integralkan lagi, makanya jadi ada C2-nya, tambah C2. Nah, maka
Penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan 1/5 X pangkat 5, tadi ya teman-teman, 1/5 X pangkat 5, ditambah 1/4 X pangkat 4, ditambah 1/6 X pangkat 3, ditambah C1X, ditambah C2. Nah, selanjutnya, dalam menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial order 2 tipe 2, yang tadi kan kita selesaikan tipe 1. Nah, selanjutnya ini kita tipe 2 yaitu Y double aksen sama dengan Fx, Y aksen. Nah, dijelaskan dalam contoh berikut. Nah, tentukanlah penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, soalnya adalah X D kuadrat D per dx kuadrat ditambah D per dx ditambah X sama dengan 0. Nah, ini kan sama ya teman-teman, persamaannya ini dengan yang ini, dia double aksen, dia turunan kedua. Nah, ada fungsi f x, nah, dan juga y aksen. Oke, penyelesaiannya ini kita misalkan P adalah D per dx, maka dP per dx-nya adalah D kuadrat Y per dx kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, apabila persamaan pertama dimasukkan ke soal, maka X, nah ini kan kita ubah tadi teman-teman, dari ini. Nah, dari, sebentar, dy per dx ini kita misalkan menjadi P, nah yang kemudian d kuadrat y per dx kuadrat ini kita misalkan menjadi dp per dx. Nah, maka jika kita ubah tadi ini menjadi P dan ini menjadi dp per dx. Nah, ini kan apabila persamaan A ini kita masukkan ke soal, maka menjadi x dp per dx ditambah P ditambah x sama dengan 0. Nah, ini X-nya kita pindah ruaskan. X dP per dx ditambah P sama dengan min X. Nah, ini merupakan kita beri nama adalah persamaan B. Nah, pada tipe yang kedua ini, kita harus ingat rumus, yaitu rumusnya D XP per dx sama dengan X dP per X ditambah P dx per dx. Nah, D XP per dx itu sama dengan, kan ini kita masukkan ya. Nah, ini kita sederhanakan kembali. Jadi, X dP per dx ditambah P dikali 1. Karena kan dx per dx adalah 1. Nah, ini kita beri nama persamaan ke C. Persamaan C. Nah, jika persamaan B sama dengan persamaan C, maka, nah, ini kita lihat persamaannya, teman-teman. Kan sama ya. X dP per dx ditambah P. Nah, ini kan sama-sama persamaan B. Nah, maka menjadi D XP per dx sama dengan min X. Nah, kenapa? Karena kan min X ini sama dengan X dP per dx plus P. Sedangkan di sini kan X dP per dx plus P, nah ini kan dikalikan 1. Min X dikalikan 1 hasilnya min X. Maka dxP per dx sama dengan min X. Kemudian kedua ruas tadi kita integralkan ya. Nah, jadi integral dari dxp per dx tadi kan xp. Nah, sama dengan integral dari min x dx. Nah, jadi xp sama dengan min setengah x kuadrat ditambah c1. Dari persamaan A diketahui bahwa P itu adalah dy per dx, nah maka harga P dapat diganti dengan dy per dx. Tadi kan kita ubah ya, dari dy per dx itu jadi P. Nah, ini P-nya ini kan sama dengan dy per dx. Nah, ini diubah lagi menjadi dy per dx. Nah, ini kan XP di sini. Nah, P ini kita ubah kembali menjadi dy per dx. Nah, maka X dy per dx sama dengan min 1/2 X kuadrat plus C1. Nah, kemudian semua ruas ini kita bagi dengan X untuk menghilangkan X di depan ini. Nah, dy per dx sama dengan setengah X. Nah, ini kan X kuadrat dibagi X jadi X plus C1 per X. Nah, ini kedua ruas kita integralkan. Nah, integral dari dy per dx adalah Y sama dengan integral min setengah X plus C1 per X. Nah, maka Y sama dengan min 1/4 X kuadrat plus C1 ln X. Karena kan C1 bagi X
X per X ya. Integral dari X per X adalah ln X ditambah C2. Nah, maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan min 1/4 X kuadrat ditambah C1 ln X plus C2. Gitu. Nah, dari persamaan diferensial order 2 ini, tipe 1 dan tipe 2 sudah dijelaskan melalui contoh ya teman-teman. Nah, akan tetapi untuk persamaan diferensial order tipe 3 dan tipe 4 itu akan dijelaskan pada persamaan diferensial homogen linear order 2 yang dimana akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada materi yang ke-7. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga teman-teman paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.